Saya samperin tuh anak-anak muda bang, lagi pada nongkrong. Kata anak muda, bapak udah dipanggilin nggak denger. Ternyata di situ ada bendera kuning bang, bekas bendera kuning. Jadi ada pengajian. Ternyata saya masuk ke dalam, waduh pak maaf saya bilang gitu. Ini ada yang meninggal, saya bilang gitu. Iya pak, itu saudara saya, sebelahnya saya yang order. Saya maju ke depan misi pak. Tuh orang-orang nggak ada yang deketin saya, itu lagi pada jongkok, lagi habis tahlilan, kabur. Saya diberhentiin sama Pak Ustadz. Mas, berhenti dulu. Saya bilang, kenapa Pak? Tolong ambil ayat. Emang salah saya apa? Disiram bang, buka aqua, disiram muka saya. Terus ada segelas gitu, aqua yang kecil ya, mini yang disiram muka saya, diambil lagi dia sama dia, diborehin muka saya. Iya. Dilapin nenek. Astagfirullahaladzim. Pak, saya mau nanya alamat, saya bilang gitu. Jujur mas, dari mana? Coba mas, istighfar 3 kali katanya. Spion kanannya dibelakangin, dilihat. Saya giniin dong bang, saya masih di atas motor bang. Makanan masih ada di bawah ini yang gantungan. Saya bagiin ke belakang. Nah itu compok bang. Di belakang? Di belakang, jadi duduknya miring. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Dr. Sidik di channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, di video kali ini gue sudah bersama narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman horornya ketika jadi supir ojol. Nah, untuk lebih detailnya kita berkenalan sekaligus kita sapa-sapa dulu narasumbernya. Di samping gue sudah ada Pak Aan. Pak Aan, apa kabar Pak Aan? Sebelumnya terima kasih nih Pak Aan udah mau balik lagi nih ke Timur Misteri buat berbagi pengalamannya nih. Kan karena banyak teman-teman juga yang komen nih Pak Aan. Di video Pak Aan yang sebelumnya kan saya tempat ngejanji nih kita bakal ngundang Pak Aan lagi karena Pak Aan juga driver ojol ya. Iya, betul. Nah, Pak Aan juga ada ceritanya nih ketika Pak Aan lagi bawa ambulan nih. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa tonton dulu cerita Pak Aan sewaktu menjadi driver ambulan dan thumbnailnya seperti ini. Nah Pak Aan, di kesempatan kali ini Pak Aan cerita sempat tadi kita ngobrol di depan boncengin pocong lagi ngojek ya Pak, lagi ngojek ya. Oke, itu bisa dikasih kisi-kisi sedikit nggak Pak? Ya, orderannya itu sebenarnya ya gimana ya, orang bang. Iya. Bukan orang tapi yang naik orang. Ya itu saya dapat orderan food. Masuk. Daerah mana tuh Pak? Daerah Cibubur bang. Auri, radar Auri. Berarti dari sini ya? Ya saya juga cerita sama teman-teman juga ya emang di situ emang ada makam kok orang-orang situ pada ngomong. Oh berarti Pak Aan sempat jemput dulu ya? Maksudnya sempat nganter ke kuburan ini? Nganter foodnya. Iya. Nganter foodnya ke dalam situ. Ternyata bukan di situ ya? Bukan di situ. Oke. Kita kan kalau customer ya ojol ya, ada telepon kita angkat bang. Udah gitu ada jelas dari customer. Saya angkat karena dalam keadaan gerimis. Saya masukin handphone di kuping, di helm. Dan itu ternyata suara perempuan ya? Suara perempuan. Orang nadanya halus banget. Iya Pak, Bapak ngapain di depan? Masuk aja. Oke, padahal yang order laki-laki ya? Yang order laki. Tapi kita tahan depan ya. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian semua yang mempunyai pengalaman misteri, kalian bisa kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp yang tertera di sini. Atau nanti juga kalian bisa isi link Google Form yang ada di kolom deskripsi. Oke, gue rasa cukup. Marilah kita dengarkan bersama. Inilah kisah pengalaman horor yang dialami Pak Aan. Oke, Pak Aan, bisa diceritain dari pertamanya, Pak Aan? Awal kita masuk ojol itu 2016, Bang, bulan Desember. Oke. Ya kalau masih awal ya masih sepi ya hitungannya. Ya. Jadi ojol ya orderan masih rame, kan makin ke sini kita sampai ngalong, Bang. Karena sepi orderan ya? Iya, sekarang orderannya bisa dihitung lah sehari paling 3, 4 gitu loh, Bang. Oke. Ya mau nggak mau waktu tahun 2016 di ojol itu kita kalau pagi narik
siang bisa istirahat. Kalau sekarang udah nyalain dari pagi, baru dapat orderan kayak kemarin saya dapat jam 6:30 bang. 6:30. Maghrib. Dari pagi? Iya, nyalain aplikasi. Sulit berarti bawaannya. Ya sekarang sih, ya apalagi anak-anak sekarang drivernya banyak bang. Karena banyak drivernya. Banyak driver, orderan nggak ada. Jadi mau nggak mau kita, ya hitungannya kalau kata anak-anak sekarang yang ngalong lah. Ngambil jam malam. Ya, jadi sampai ngalong sampai pagi nih, jam 3, setengah 4 baru kita pulang gitu. Kalau aneh terakhir itu ya dapat orderan sehari itu bisa dapat 2 bang. 24 jam cuma dapat 2. Sulit juga berarti bahannya. Iya makanya. Akhirnya saya coba ngalong, maghrib tuh saya dapat orderan bang. Dapat orderan makanan ringan lah hitungannya. Food ya? Food. Karena orderan orang nggak masuk-masuk, ya apapun sekarang paket kita ambil, food kita bawa. Nah, saya dapat orderan tuh bang, dapat pas maghrib, di daerah Cibubur. Oke. Di apa sih rumah makan food ya di daerah Cibubur, saya dapat namanya cowok lah, gitu. Saya nggak bisa nyebut namanya gitu, dapat cowok orderan, Pak anterin ke jalan ini katanya. Akhirnya saya masuk tuh bang, anterin orderan dari Cibubur, ingat banget, saya dapat ke Radar Auri. Radar, oh iya ya. Yang apartemen turunan Cibubur tuh. Nah dari situ kan ada pom bensin tuh sebelah kiri dekat base camp, ada juga komunitas di situ. Saya dapat tuh depannya, kalau nggak salah kayak Kembang Dewo, alamatnya tuh. Saya dapat orderan arah situ. Yang order saya ingat bang, itu cowok namanya. Tiba-tiba ditelepon tuh di depan pas persis Kembang Dewo. Pak, masuk aja. Saya masuk bang, itu orderan. Saya bawa ke dalam. Handphone biasalah kalau kita pakai begini kan agak gerimis tuh bang. Ribet ya. Ribet. Akhirnya saya masukin di kuping sini, di helm. Sangkutin di helm. Iya mbak, posisinya di mana? Bapak udah di Kembang Dewo. Sudah mbak, saya bilang gitu. Bapak masuk aja ke dalam. Saya masuk bang, itu ada gang kecil. Masuk motor, kalau hitungannya 1 motor. Jadi kalau ada yang dari sini 1, sini stop dulu. Gantian. Saya masuk ke dalam. Lewatin ada kontrakan, beberapa kontrakan. Saya masuk tuh bang terus. Emang motor saya lampu bawa apa? Lampu dekatnya kan kurang terang. Saya masuk udah sampai mentok. Ya mbak, saya udah sampai tengah nih mbak. Saya nggak berpikir mungkin yang order lakinya atau ini istrinya. Pakai akun laki. Karena namanya cowok. Oke. Saya bilang gitu. Iya mbak, saya udah di dalam mbak. Mas lewatin kontrakan. Iya mbak. Terus lagi, emang saya lihat di kontrakan itu banyak orang bang. Banyak anak-anak muda pada nongkrong. Iya. Mas, misi mas. Iya. Saya mentok sampai di Kembang Dewa mentok. Lah itu cuman ada pagar bang, mentok. Saya masuk, emang jalannya lurus. Saya jalan lurus, motor saya tuh masuk mentok bang. Jadi masih arah tembok. Ya, saya masih nyambung bang telepon. Pak, tunggu sebentar ya, saya turun dulu. Saya pikir kan rumah di situ tuh ada kayak kos-kosan atau kontrakan ya di situ bang. Dia turun bang, saya pikir gitu. Kok saya perasaan nggak enak nih bang. Saya nyalain lampu depan, lampu jalurnya. Itu tengah-tengah kuburan bang. Oke, posisinya udah di kuburan gitu? Di tengah kuburan, di Kembang Dewo itu masuk dalam. Emang pas siangnya, pas nggak kejadian itu, saya coba besoknya saya cross check, ternyata benar itu emang kuburan. Akhirnya saya balik arah, nggak bisa, mundur nggak bisa, saya astagfirullahaladzim, kuburan nih, handphone nih, saya buru-buru masukin, saya kantongin, saya nggak panjang bulu bang. Motor itu kan mentok di inian ya, papanisan. Kanan kiri papanisan. Motor saya pakai motor matic ya kan. Dasarnya gede. Akhirnya saya turun, saya angkat bang motor saya. Saking kalau orang ketakutan gimana sih bang? Iya, panik. Saya kabur tuh sampai setengah jalan itu ada kontrakan. Kenapa pak? Kenapa pak? Saya tanya. Kenapa pak? Saya udah nggak banyak ngomong.
Udah saya kabur keluar, jalan keluar, saya berhenti tuh di depan anak-anak yang pada muda nongkrong tuh. Tiba-tiba telepon masuk lagi bang. Ternyata yang order bang, yang nelpon. Oke. Bang, di mana? Saya di Kembang Dewo. Tadi ada nelpon saya. Kembang Dewa Mentok ujung, kata yang nelpon itu. Itu kuburan mas. Oke. Saya kuburan, akhirnya saya masukin dong handphone set. Saya samperin tuh anak-anak muda bang, yang pada nongkrong. Kata anak muda, bapak udah dipanggilin nggak denger. Bapak mau kemana? Itu kuburan. Saya masuk, saya samperin bang. Pak, mau tanya Indomaret ini bukannya dijawab tuh anak-anak muda, malah kabur. Oke. Saya kan kesel bang, jujur ya, kita udah maghrib ya kan, ada hujan-hujan gerimis gitu kan. Anak muda sekarang dalam hati saya kurang ajar banget sih. Kita nanya baik-baik loh bang. Tinggal lari. Ditinggal kabur. Saya bilang astagfirullahaladzim, ya udah mas keluar aja. Udah, saya nggak pakai banyak omong lagi tuh, dia pada kabur. Saya kabur bang, keluar. Nih apa dia ngelihat ada apa ya di wilayah situ? Saya ikut keluar. Pak, bapak habis itu ke kanan pak. Oh iya benar mas. Iya saya ke kanan. Ikutin ke kanan. Ke Indomaret tuh ada gang tuh. Saya jalan situ bang. Ternyata di situ ada bendera kuning bang, bekas bendera kuning. Jadi ada pengajian. Ternyata saya masuk ke dalam. Waduh pak maaf saya bilang gitu. Ini ada yang meninggal. Saya bilang gitu. Iya pak, itu saudara saya, sebelahnya saya yang order. Yang meninggal saudara saya. Saya masuk bang, yaudah pak pelan-pelan, ya udah mas saya matiin handphone, saya kantongin bang handphonenya. Makanan ditaruh di bawah jok gitu kan motor. Saya maju ke depan, misi pak. Tuh orang-orang nggak ada yang deketin saya, itu lagi pada jongkok, lagi habis tahlilan, kabur. Panggil Pak Ustadz kali ini, saya bilang nih orang-orang pada lari, kenapa nih? Saya diberhentiin sama Pak Ustadz. Mas berhenti dulu. Saya bilang, kenapa Pak? Tolong ambil air. Emang salah saya apa? Disiram bang, buka aqua, disiram muka saya. Oke. Terus ada segelas gitu, aqua yang kecil ya, mini yang disiram muka saya, diambil lagi dia sama dia, diborehin muka saya. Iya. Dilapin ini, astagfirullahaladzim. Pak, saya mau nanya alamat, saya bilang gitu. Jujur mas, dari mana? Lah saya bawa orderan pak, saya bilang gitu kan. Iya. Jujur mas, dari mana? Coba mas, istighfar 3 kali katanya. Terus mas buka, nengok spion kacanya sebelah kanan. Lah kan kita emang kagak niat apa-apa bang, orang antar orderan. Saya basah bang, jujur aja. Disiram lah bang, lagi nanya baik-baik tiba-tiba disiram. Disiram sama tuh Pak Haji. Sama Pak Haji pas deket situ disiram. Mas dari mana? Dari mana-mana, bapak ngapain nyiram saya? Coba mas, spion kanannya dibelakangin, dilihat. Oke. Saya beginiin dong bang, saya masih di atas motor bang. Makanan masih ada di bawah ini yang gantungan. Saya bagiin ke belakang. Lah itu congpok bang. Di belakang? Di belakang, jadi duduknya miring. Jadi kepalanya begitu. Akhirnya saya nggak pakai banyak omong, tuh motor saya jatuhin bang. Saya jatuhin ke kanan, saya lari ke belakang Pak Ustadz. Pak Ustadz ada apa ini? Ya mas dari mana? Saya nganter orderan pak. Udah kasih minum dulu atau warga situ. Pas lagi ada habis tahlilan, masih pada kumpul kan. Ya udah dikasih minum saya bang. Mas arah mana mas? Saya bilang saya juga nggak tahu nih pak. Saya dapat orderan ke sini. Oh ternyata yang order saudaranya. Ya udah mas dikasih lah. Terus kata keluarganya situ, emang dari mana pak? Saya ceritain saya dari situ. Oh itu sih makam pak katanya. Iya. Mungkin ya ada yang meninggal di sini gitu kan. Apa dia pulang atau gimana kan kita nggak tahu bang. Ya kan? Jujur aja kalau kayak driver online tuh kita nggak pernah berpikir mau setan kayak wah atau apa. Yang penting kita nganterin orderan, tanggung jawab kan di aplikasi kita kan. Akhirnya kita pulang bang. Ditanya sama Pak Haji, mas dianterin aja ntar sama beberapa motor. Saya diboncengin bang sampai apartemen Cibubur, naik ke atas. Saya bilang udah nggak apa-apa sini. Benar kata orang-orang, benar ya udah. Saya pulang dong bang. Saya sampai tempat rumah sampai istri, malah diomelin sama istri. Kamu dari mana? Saya ceritain malah diketawain bang. Bukan dikasih minum. Bayangin, masa sih kayak gitu? Udah saya bilang ceritanya sama istri bukannya ngadu dijawab kasih minum lah gitu. Saya ceritain gitu malah diketawain bang sama dia. Iya. Soalnya disiram ya Pak ya? Disiram, ini baju saya masih basah bang. Ini baju ini nih yang saya pakai disiram. Saya bilang astagfirullahaladzim.
kecuali saya salah atau apa gitu kan. Udah akhirnya saya pulang, saya bilang sama istri, besok jangan nganterin order dari sini deh, saya bilang gitu. Iya. Udah kayak gitu, 2 hari kemudian saya narik lagi bang, boncengan sama istri ke daerah Cibubur ya, di Kampung Keramat juga kan ada tuh Cibubur. Saya di situ nganterin orderan juga ke inian apa sih itu Keramat, daerah Keramat juga tuh. Itu saya juga nggak ngerti lah emang kenapa dapat orderan kalau jam 8 ke atas tuh pasti ke arah kayak gitu bang. Daerah Keramat, saya berdua sama istri bang. Food juga berarti? Food, saya kan kalau boncengan kan berdua ya, nggak mungkin bawa orang kan bang, jadi main food. Saya ke Kampung Keramat itu kejadiannya sekitar jam 8:30, 9 sama istri itu. Antar berdua, ya kalau kita sih emang bismillah aja gitu kan. Ya, masuk ke dalam ini tempat situ, saya bilang sama istri, daerah Keramat itu yang di dekat rumah, ya katanya emang nggak ada apa-apa, cuman akhirnya saya bilang kalau emang apa kita niatnya tulus nganterin makanan, udah bismillah aja. Ternyata bang di daerah Keramat itu masuk rumah apa kuburan tuh ada rumah bang. Maksudnya? Jadi itu ada tembok, nah itu di dalam makam itu ada rumah warga yang tukang gali pacul, tukang itu kayak di Pondok Rangon kan juga ada. Iya. Pak masuk aja, ternyata rumahnya di tengah-tengah kuburan. Emang dia kerjanya tinggal di situ. Masuk aja mas. Saya bilang sama istri, Dok ayo Dok temenin aku, emang iseng-iseng juga kan, apalagi malam Jumat lagi bang. Yang di Keramat tuh, saya bawa bang. Emang kita kan nggak ada apa-apa. Ternyata yang order katanya orang udah meninggal. Hah? Jadi tuh orderan orang udah meninggal. Udah nggak ada penghuninya di rumah itu? Di rumah itu ada bapaknya doang. Ternyata anaknya yang order yang udah meninggal. Jadi bagi kita ya udah nih Pak. Tapi orderan di aplikasi ada atas nama ini. Ternyata anak itu udah sekitar 3 harian. Udah dimakamin. Handphonenya nggak tahu di mana. Tiba-tiba orderan kan kalau kita kan nganter bang. Iya. Bayarnya bapaknya ngomong udah sering mas. Udah sering kesini orderan food. Antar sini, teman handphonenya aja nggak tahu sekarang. Oke. Makanannya apa pak? Makanannya kayak Indomie bang, Indomie cup apa sih? Makaroni mie gitu loh. Iya. Saya ngantar situ, udah kata istri, udah Bismillah lah kita balik. Udah, saya sih kalau udah jujur bang ya, kalau udah orderan agak-agak aneh, saya nggak bakalan ngelanjutin nyalain aplikasi bang, walaupun baru jam 8. Stop gitu? Ya stop lah. Sekarang kita kalau narik dalam keadaan otak udah kemana-mana. Iya. Berdua sama istri. Nah kejadian juga waktu sama istri tuh bang, yang di daerah Bekasi itu, Kampung Keramat kan ada yang Bekasi tuh, Cikunir situ. Iya. Saya bawa sama istri saya. Jati Keramat itu. Jati Keramat. Iya. Nah Jati Keramat apa Jati Melati deh. Saya berdua sama istri. Itu kita kan kalau boncengan kan istri yang megang map bang. Oke. Kita megang map. Saya bilang bawa motor kecil lah saya bawa. Bukan yang saya pakai sekarang, dulu pakai motor yang merah. Motor bebek lah itu kan. Saya masuk lewat map, terus lurus masuk. Itu jalanan bang, tapi itu air kayak air tergenang, ternyata itu rawa bang. Istri ngomong, masih lurus, saya berantem sama istri. Udah sekarang gini, maaf ya, kita juga ojol udah lama gitu kan. Biasa kan kalau kita klakson, pasti ojol yang lain ngelakson. Iya. Ya, saya berhenti bang, sempat berhenti bang sama istri itu. Sama istri saya bilang, tunggu dulu dah, ada motor, kata ibu negara istriku. Iya. Tungguin dulu. Tapi kalau air jalan tuh, motor jalan tuh air pasti ini dong. Ada ombak. Iya, kebelah lah. Iya. Itu kagak ada bang. Ini serius nih, kita klaksonnya berpapasan. Udah berpapasan kagak ada air apa, diem aja. Itu benar-benar ojol, pakaian ojol. Saya berdua sama istri, pakaian ojol. Istri saya tanya dah, pakaian ojol. Udah gitu lewat tuh. Saya klakson, Pak, ini nggak ada AIWOL, udah jalan teng. Nah, terus istri saya ngomong, udah ayo jalan, ini mapnya nih. Tinggal 2 menit lagi katanya. Apa berapa menit lagi? Tinggal sebentar lagi sampai. Perasaan nggak enak bang. Masuk lagi bang, tuh kita maju dikit. Istri turun dari inian, dari motor. Tuh ada yang lewat tuh, satu lagi motor laki bang.
Motor laki. Saya bilang lah itu motor laki. Saya bilang gitu. Ini kan motor bebek. Lewatnya begini dia. Kan tadi yang tadi lurus. Yang kedua lewat begini bang. Kok dia lewatnya begini? Jadi gitu. Muter gitu. Setengah lingkaran. Ya. Pak, saya bilang gitu. Nggak nengok, nggak apa. Tapi muka saya nggak ngeh deh gitu ya. Pakai helm masalahnya kan. Udah sih, ayo. Istri kan ngomel. Kan kita bukannya takut sama istri ya. Cuman kan masalahnya istri ngomel. Ayo udah jalan. Naiklah dia ke belakang motor. Naik. Ya udah. Bener ya, Fik ya. Ini mapnya sono ya. Saya bilang gitu. Kamu telepon dulu customernya. Udah nggak usah telepon. Jalan langsung kata istri. Jalan. Celuk. Baru ngelangkah berapa gas bang. Nyemplung ban depan. Ban depan nyemplung. Istri saya bukan bantuin, kabur. Iya. Bener tanya dah dia sama istri saya. Saya bilang astagfirullahaladzim. Saya bingung kan, ban depan masuk tuh motor Matic ya. Masuk, saya kan bingung bang. Saya mau lari, ini motor saya tinggal gimana. Istri udah kabur duluan. Saya ngangkat, saya dorong. Untung motor Matic kecil tuh bang, yang saya naikin. Saya tarik, saya kabur balik ke arah. Itu benar-benar saya ternyata tuh kata orang-orang situ udah dipanggilin bang. Jadi itu emang rawa. Bukan jalan? Bukan jalan, itu rawa. Kayak air semua tuh. Makanya saya pas masuk daerah situ saya bilang, ini nggak salah nih jalanan gini. Bapak udah dipanggilin tadi. Istri saya omelin, kamu tega banget. Ya, aku juga takut. Iya. Lah sekarang kalau sama-sama takut motor tinggal. Lah, iya. Ntar jadi bukan motor manusia, motor yang penghuni sono kan repot juga kita. Iya. Aduh, saya bilang ya Allah, itu makanya kalau udah narik di atas jam 9 saya bilang jangan matiin dah aplikasi dah. Karena apa? Bakalan kejadian. Bener bang. Kalau perasaan udah nggak enak gitu. Iya, makanya sekarang kita kalau saya kan kerja juga kan, kalau udah masuk pagi tuh pulang malam tuh kayaknya udah mau narik udah males aja. Iya. Soalnya udah beberapa kejadian sama gitu. Nah, berikutnya hampir sebulan saya nggak narik kan kerja, narik lagi coba nyalain aplikasi. Yang aplikasi dapat lah tuh bang, food ke daerah Jagakarsa. Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Saya main dari Kalisari, dari tempat orang tua. Dapat food. Dapat. Ya udah, ya gas. Mumpung masih 7:30. 7:30 nganter orderan tuh ke daerah Jagakarsa yang tepat Kejaksaan, daerah selatan lah. Saya masuk situ, saya nanya orderan, Pak. Emang daerah Gintung kan emang bingung ya jalanannya ya. Daerah Jakarta Selatan tuh bingung tuh. Saya pas jalan sama istri saya orderan, saya bawa ke situ. Setelah nganterin orderan aman tuh bang, sesuai alamat. Saya ya udahlah. Aku tanya, setiap kalau saya udah sekitar jam segitu maghrib ke atas Isya, saya tanya, kamu mau main di sini atau mau main arah balik? Saya bilang gitu, aku matiin aja. Oh ya udah, tapi nyalain map. Saya bilang gitu dong bang, saya nyalain map. Ya udah arah balik ke arah Pasar Rebo. Iya, arah Pasar Rebo tuh muter saya lurus, muter lagi. Awal saya nggak curiga bang. Ini kok tadi bapak-bapak duduk di sini aja nih. Mungkin lagi pada ini. Saya muter lagi jalan. Lah kok ketemu dia lagi kedua kali. Muter situ. Pas keempat kali bang. Saya tanya dong sama istri, ini map bener nggak sih? Itu deket bapak-bapak nongkrong saya di sini bang. Coba dah kita tanya. Tanya dong bang. Pak mau nanya ini jalan keluarnya kemana? Lah bapak dari tadi saya mau nanya. Kenapa bapak bolak-balik aja muter-muter di sini? Oke. Saya tanya mas itu. Oh. Bapak pasti masuk ke daerah sini ya, kata dia. Yang sebelahnya masjid. Iya, saya bilang gitu. Sebelah masjid itu ternyata ada makam keramat, bang. Jadi kalau misalkan maghrib atau isya, hitungannya kalau kata orang di sana ya, permisilah hitungannya. Karena ya mungkin keganggu atau gimana. Itu bang, benar-benar kejadian yang nggak bakal saya lupa sama istri. Saya diberhentiin orang sama warga. Pak berhenti. Saya udah keder pak, saya bilang, saya dari tadi ngeliat bapak aja nih, digituin sama warga sana. Bapak mau kemana? Ini saya setelah narin orderan, saya bilang saya mau pulang. Kok map saya di sini mulu? Iya bapak kena setan keder katanya. Dari situ bang, yaudah sekarang mas maunya gimana? Saya mau pulang, bapak mau ada yang nganterin nggak? Saya bilang gitu aja bang. Istri saya ngomong,
Ayo Pak anterin. Ya, soalnya kenapa? Bensin dari setengah Bang sampai habis. Berarti lama juga Bang. Lama orang, ya Allah. Saya bilang, kok daerah sini begini lagi? Saya udah mulai curiga, udah putaran ketiga Bang. Kok nih bocah-bocah di sini apa? Saya salah lihat. Ternyata tuh dari awal orderan saya muter ke situ masuk kan saya permisi tuh. Emang saya lihat tuh bapak-bapak lagi pada main kartu gitu, lagi main ya ngopi-ngopi lah di situ. Saya lewat, misi Pak. Ya, emang tuh saya nggak tahu kalau di masjid itu atau musola ada makam Bang. Tapi ngordernya deket area situ Pak? Dekat-dekat situ, trek lurus di situ. Jadi saya kalau nggak salah sih, kalau saya ini yang masih saya ingat itu 1 RT dari makam itu 1 RT di daerah di selatan itu. Saya bilang ya udah saya pulang, ya udah. Pak dianterin Pak, ya udah sampai mana? Ya sampai apa sih itu namanya yang di Jagakarsa aja, saya bilang itu Antam, saya bilang gitu. Oh iya. Sampai Antam kan, yang penting Lenteng Agung keluar lah, saya bilang gitu. Udah Pak. Oh iya, ini aturan kita ke kiri Bang. Saya masuk mapnya ke kanan. Kan kita ngikutin map. Iya. Ke kanan lagi, nembusnya di situ lagi. Saya bilang sama istri, ya Allah, makanya saya bilang jangan narik malam deh. Saya bilang gitu, udah saya udah selesai gitu, ya udah kita pulang. Balik Bang, kita pulang. Sampai Geraci Jantung, map normal. Lah berarti tadi tuh map yang ngarahin kemana, siapa itu? Error, jadi error juga gitu. Nggak bisa, nggak bener lah jalannya. Mapnya kan kalau kita kan kalau ojol ya hitungannya nggak tahu jalan, kita pakai map. Bener dong Bang? Iya. Jangankan kita nganterin apapun, bawa penumpang aja kita pakai map Pak, mau lewat mana? Oke. Jadi dari situ Bang. kalau warga situ udah tahu gitu, berarti banyak juga ojol-ojol yang ke situ yang nyasar juga Bang. Banyak kejadian di situ. Oke. Cuman kita sih orangnya Bismillah ya Bang ya. Kalau sama istri ya kita sih udah paham lah. Apalagi istri kan tahu sendiri. Makanya kalau saya bawa food tuh saya nggak pernah sendiri. Karena semenjak kejadian saya boncengin itu, yang pocong itu, saya nggak mau namanya bawa penumpang. Kalau malam, lebih baik kita main food. Kan namanya istri berdua. Ada teman lah ya? Ada temen. Nah sekarang kalau bawa sendirian, ya udah. Pernah lagi Bang, saya di daerah apa sih Pondok Indah Mall. PIM. Itu dapat orderan. Ternyata itu yang bekas, yang ada rumah kosong Bang. Oke. Ya saya dapat orderan kan sesuai dong Bang. Pas pulang dari kantor kan yang di dekat di selatan, waktu masih belum di sini, saya dapat orderan situ. Saya sekalian pulang, saya nyalain orderan. Pasti saya bawa jaket di dalam jok Bang. Dapat orderan sate Bang dari Kebayoran. Kebayoran nganter ke PIM, kan ongkosnya lumayan. Iya. Bayoran baru. Oh, baru ya. Bayoran baru. Nganter ke PIM kan lumayan, ongkosnya 40 berapaan gitu. Lumayan dong. Itu non tunai Bang. Kan hitungannya masuklah ke aplikasi kita kan. Kita dapat orderan. Iya Pak, sesuai titik. Oh ya udah Mbak, tunggu ya. Biasa Bang orderannya. Nggak tahu emang yang kayak gitu-gitu demen ngorder kayaknya ya. Saya bilang, oke Mbak, tunggu ya Mbak. Mesen satenya 100 Bang. 100 tusuk? 100 tusuk. Cuman kan kalau kita nggak ada kepikiran siapa yang order ya Bang. Alhamdulillah lah, bisa buat ongkos pulang. Dapat tunai kan kita hitungannya. Masuk ke duit ya kan, masuk ke aplikasi kita. Iya. Kita bawa Bang, lumayan lah kita pulang. Bawa orderan tuh. Sampai persis depannya kita nanya sama satpam. Kan kalau di PIM kan ada satpam tuh yang jaga tuh. Pak, nomor ini di mana? Saya bilang itu ditunjukin. Perumahan gitu Pak? Perumahan. Wah nomor itu nggak ada Pak. Oh. Nomor 14 kalau nggak salah. Jadi habis dari 12 itu langsung 17 apa 15. Jadi nomor 14 tuh nggak ada. Iya. Kayak tanah kosong Bang. 14 Pak ini chatnya nih. Saya chat depan Pak Satpam. Pak ini Mbak, saya udah sampai di pos satpam. Iya Pak, masuk aja nomor 14, saya ingat banget. Oh, dia ngingetin lagi. Di chatnya ada di aplikasi gitu. Oh ya udah, Pak maaf nggak ada. Beneran? Lah ini Mbaknya yang order, saya bilang gitu Bang. Ya udah dah, kalau Bapak nggak percaya, akhirnya kan saya bawa dong waktu pulang kerja. Saya nggak sama istri tuh pas pulang kerja. Ya udah, yuk dikawal Bang sama tuh security. Dianterin. Ya udah Pak, kalau Bapak nggak percaya temenin. Saya masuk Bang berdua sama tuh ini. Nih Pak nomor 10. Kan urut tuh Bang.
Nomor 14 ya kagak ada. Itu tanah kosong. 14, 15 masih ada rumah, cuman nggak ada ininya. 16 baru ada orang. Mbak, saya udah di 14 nggak ada nomornya. Mbak, saya WA tuh nggak ada jawaban lagi bang. Saya udah di depan rumah. Ini gimana Mbak? Saya bilang gitu. Mbak, saya gituin ya. Udah, kita bingung kan bang. Ya sekarang kita ojol gimana sih bang? Kalau dapat uang gede, lumayan kan buat di rumah. Astagfirullahaladzim, saya bilang ya Allah, ini kok kayak gini gitu loh. Akhirnya saya bingung kan sama ini. Saya telepon teman yang di kantor kan, bang ini gini. Gimana ya udah, masukin aja. Kalau di aplikasi kita kan di online ya ada ya kalau penggantian gitu bang ya. Berarti kan order fiktif jatuhnya. Order fiktif bang. 100 biji saya mau ngasih buat apaan sate? Satenya sate kambing lagi bang. Tapi nggak sempat ngubungin lagi gitu pak? Saya udah WA di chat. Iya mas masuk aja. Iya saya diantar satpam. Saya bilang gitu. Saya udah sampai depan rumahnya tuh tanah kosong. Itu nggak ada respon sama sekali bang. Mbak. Sayang aja saya nggak bisa nunjukin ininya ke abang gitu kan. Saya bilang ya Allah Robi, saya telepon teman bang gini ya udah. Makan kalau order fiktif kan kita nggak bisa ngomong bang. Iya. Mau gimana? Itu yang resikonya kalau order fiktif. Saya bilang ya udahlah, saya Bismillah. Nah istri saya juga sama. Berarti diselesaikan itu pak order? Ya saya bawa. Tapi kan kalau aplikasi kayak kayak online yang saya punya. Itu kan bisa diganti bang. Yang penting uang makanan itu dikasih ke yatim piatu, panti gitu pak ya. Kita ngasih dokumentasinya ya. Ngasih dokumen, ngirim foto bukti chatnya. Betul. Tapi emang di online saya tuh langsung diganti besok paginya. Rembus bang, mau berapapun di aplikasi saya yang saya jalanin tuh rembus. Ya udah, saya nggak mau main food lagi tadinya. Tiba-tiba besoknya saya pas libur, bini, dapat food lagi dari Kalisari tuh. Nganter lumayan bang ke daerah RTM gitu. Orderannya makanan ikan kalau nggak salah, ikan mateng bang. Di aplikasi istri saya kan, saya temenin. Udah gitu, ternyata di rumah itu yang cuman ada nenek kakek nggak punya HP. Coba abang pikir. Abang pikir nenek kakek bisa ngorder food gimana? Tapi alamatnya itu pak? Ternyata bukan saya doang. Oh ada juga? Ada di RTM tuh. Maka sekarang kalau dapat food, maaf ya, tarif di atas 100-200, kalau bisa diyakinin dulu deh. Iya, yang ngerinya fiktif juga ya pak ya? Satu fiktif, dua yang nggak kelihatan. Ya banyak lah ujian, cobaan di jalan. Terus udah saya pulang bang. Saya sempat nggak narik. Udah nggak narik ya udah kita mau gimana kan, cuman kan emang kita tambahannya dari narik, cuman kalau nggak kita tarik ragu-ragu bang. Iya jadi mikir dua kali. Jadi mikir dua kali. Nah ya. Iya itu hitungannya kan kita mau nggak mau bang. Akhirnya besoknya saya narik bang, saya modal nekat bang. Bismillah niat kita benar-benar gitu kan. Iya ya udah kita dapat orderan, kita bawa dong bang orderan berikutnya. Kejadian juga kemarin pas saya masih jaket ojol dekat tempat saya kerja yang baru nih. Saya kan ngojol juga kan pulang kerja. Saya pulang bang. Saya kan sekarang mungkin abang udah tahu lah kita kerja di mana. Kita pulang malam dapat lemburan, kita pulang tuh jalan. Nah, udah sampai daerah Pondok Bambu, orderan bunyi orang. Saya lihat searah bang, PGC. Kan lumayan enak tuh. Saya lihat mapnya, kok kantor saya yang saya kerja, sedangkan kunci kantor tuh saya yang megang. Penjemputannya? Penjemputan di kantor. Saya samperin dong, kata orang, Pak kok balik lagi? Ada orderan dari sini. Saya udah chat, Mbak saya udah di sini. Masa sih nggak kenal saya? Saya kan karyawan sini, saya bilang gitu. Kagak ada yang jawab. Ya ini sih order fiktif, saya bilang gitu. Udahlah, saya cancel kan bang. Udah saya pulang, bunyi lagi bang tuh orderan. Dari situ lagi. Masuk lagi online saya. Nah, saya kan kesel bang. Ini siapa sih main-main? Ngechatnya, Pak tunggu depan pos ya. Gitu doang. Saya kan bingung bang. Pak tunggu depan pos, kan saya pegang posnya, saya yang pegang coachingnya. Yang masuk malam teman saya. Saya tanya dong.
emang ada yang order? Kayaknya karyawan udah nggak ada. Udah saya dari situ saya tanya sama security teman saya yang lama tuh, sering Pan katanya. Sini tuh emang kayak gitu, apalagi yang di pabrik di bawah katanya. Udah dari situ Bang, saya nggak mau sampai saat ini saya belum nyalain aplikasi saya. Belum ngojek-ngojek lagi. Agak, orang ngorder 2 kali di kantor sendiri ngorder Pak tunggu di security. Dan saya kan security-nya keamanannya di situ. Yang jaga temen. Saya tanya sama teman Bang, emang ada atas nama ini? Kagak ada katanya. Udah resign. Iya. Nah itu yang order siapa Bang? 2 kali Bang. Udah Bang, gue pamit. Saya matiin aja, langsung saya kantongin. Mungkin ada histori tuh Pak. Kata teman-teman yang dulu saya kan baru di situ ya, kata orang-orang situ emang udah banyak. Jadi itu dekat sebelah kantor tuh ada makam, hitungannya makam keluarga. Jadi ya aku nggak bisa ngomong ya ada yang meninggalnya nggak enak lah gitu kan. Sebelah persis kantor gitu. Saya bilang ya Allah, ini kok bisa jahil begini gitu. Maka saya udah jujur Bang, sampai saat ini udah 2 hari kemarin tuh saya nggak nyalain. Berarti yang di kantor ini belum lama kejadiannya Pak ya? Kemarin. Oke. Yang kemarin tuh sampai sekitar yang minggu kemarin tuh 3 hari apa 4 hari yang lalu saya itu kejadian saya masih nyalin orderan tuh. Iya. Yang sebelum handphone saya kena masalah deh. Iya. Oke. Saya kan kadang-kadang nyalain di kantor Bang, sekalian ongkos pulang. Iya, lumayan ya sambilan ya. Oke Pak. Begitu Bang, makanya pusing dah. Nah kita nanya yang pertama nih Pak. Sempet Pak kan boncengin pocong ya. Pas disiram itu pocongnya nggak ada itu Pak. Kata Pak Ustadz gitu. Kagak ada tuh di motor, tentunya hilang aja begitu. Nah tujuan dia mau nganterin Pak itu kalau apa Pak di situ yang ngedrop total kondisinya gitu. Sampai diantar sih gitu. Enggak, cuman kalau kata orang-orang situ mungkin yang baru meninggal itu mau pulang. Oh berarti pocongnya itu yang lagi dia tahlilin? Iya, katanya. Kata Pak Haji. Oh, oke. Laki-laki, itu doang Bang. Tapi orderan menyampe itu Pak ya? Nyampe sama itu ya? Sama yang sebelahnya. Jadi yang mungkin dia numpang kali Bang. Oh, gue mau pulang nih di rumah pada tahlilan lah sekalian dia anterin, kalau kata orang situ. Iya. Orang Betawi situ kan, nggak minta anterin pulang kali itu. Iya. Tapi di makaminnya di kuburan itu Pak? Di dekat situ. Oke. Nah, kalau yang meninggal itu laki-laki? Nah, terus yang nelpon pertama itu perempuan? Yang pertama itu emang yang order laki-laki kan, karena ada teleponan, telepon masuk tuh. Nanti kalau udah dekat-dekat ini telepon. Kalau enggak saya telepon. Lah saya kan masukkan handphone di kantong Bang. Agak gerimis. Iya. Tiba-tiba di depan pom bensin saya ditelepon. Wah, ini telepon nih. Saya angkat. Mas, masuk aja. Tapi yang saya curiga itu gini Bang. Ngapain di depan? Masuk aja. Itu perempuannya yang ngomong. Iya, berarti udah tahu, udah ngelihat kan Pak ya? Nah ya sekarang yang lihat siapa? Udah kelihatan sama dia ya? Oke. Nah logikanya ya saya gini loh Bang. Kan yang order laki, yang meninggal laki. Tapi kok yang nelpon saya perempuan? Itu iseng banget tuh yang di situ. Nah Pak selama masuk ke situ, selama Pak belum hidupin lampu itu nggak sadar? Nggak sadar. Pak itu posisinya lagi di kuburan gitu? Nggak sadar. Orang lampu saya kan lampu jarak dekat tuh ke bawah. Iya. Emang kita lurus aja. Fokus jalan aja gitu. Fokus jalan, handphone di sini Bang. Jadi kita nggak fokus gimana sih? Iya. Bawa motor, handphone di sini. Ada 2 fokus. Iya. Sama customer hitungannya ya kita nggak tahu kalau handphone itu makhluk yang nggak kelihatan. Masuk aja Pak. Nanti saya turun. Coba logikanya. Itu pemakaman umum Pak berarti? Umum Bang. Kayak warga-warga situ. Oke. Berarti yang memang yang di situ yang jahil ya Pak ya, dari kuburan itu ya. Oke. Nah untuk yang kedua nih Pak An. Yang kedua ini kan Pak An sempat yang tadi banjir ya. Yang kata Pak An itu banyak motor yang lewat. 2 motor. Iya Pak An kan sempat nanya tuh. Sama Pak, misi saya klakson. Iya. Biasa kan kalau ojol kan, yo Pak. Ini diem aja. Istri juga sama. Tahu istri kejadian itu. Iya. Enggak setelah cabut dari situ Pak. Kan Bapak sempat ketemu warga tuh. Iya. Bapak bilang pas tadi ada yang lewat sini gitu. Kok bisa gitu? Nggak ada yang lewat katanya. Nggak, berarti bener bukan. Baru cuman gitu. Bapak doang yang lewat. Bapak ke dalam tuh. Padahal deket Bang dari orderannya. Iya. Berarti orderan nggak nyampe tuh pada saat itu Pak? Nggak sampai saya. Iya. Udah saking udah takut ini. Panik ya. Panik udah. Gitu. Berarti melayang dong Pak? Ya gimana di ya? air gitu.
Iya sekarang kita kalau ada kobakan kita lewat pasti kan kebagi dua. Iya ombak-ombaknya. Ombak air kan ada. Lah itu kagak ada bang. Oke. Kalau saya sendiri itu saya pasti udah kabur duluan karena saya berdua sama istri. Istri ngomong udah nggak apa-apa kok itu motor aja dua bisa jalan kok. Tapi perawakannya kayak gimana Pak? Bapak-bapak muka-mukanya anak-anak kalau kayak kita pasti negor dong bang ya udah ada Iya, agak apalagi tua sesama gitu. ojol ya. Kan kita pakai jaket juga masa sih? Jujur bang, kalau saya ojol walaupun saya udah lama kita kan menghormatin yang baru-baru kan. Kita sopan Pak, misi klakson. Kita nggak mau lihat kita di ojol udah lama atau apa. Sekarang sama bagi saya sama-sama nyari uang di jalan. Ya. Iya. Udah dari situ ya udah pengalaman saya di ojol kayak gitu. Nah, Apaan satu pertanyaan terakhir mungkin nih Bang, Apaan sambil penutup lah. Yang ngorder di tengah-tengah kuburan, berarti itu ada orang tuanya Pak di situ. Yang meninggal. Iya, yang rumahnya dia tinggal di kuburan itu. Itu bukan orang tua bang hitungannya, ya orang tinggal di situ. Jadi yang meninggal ya anak muda udah cuman ada istrinya doang kayaknya. Oh istrinya yang nyambut Paan itu istrinya? Bukan, jadi tetangganya. Oh, sebelahnya tuh, jadi masih saudara hitungannya. Ada 2 rumah berarti? Ada banyak, cuman yang ngelewatin, yang misalkan nih, yang meninggal nih, yang order sebelahnya, di sononya ada rumah lagi. Tapi itu kan aksesnya kuburan Pak? Yang sebelah sini yang kuburan. Jadi saya salah masuk gang bang. Jadi saya keluar dari Kembang Dewo, saya ke kanan, kan ada Indomaret tuh, masuk ke dalam situ. Oke, berarti memang sering ya Pak ya, katanya juga yang dapat orderan dari orang itu ya. Situ. Makanya kadang-kadang ya udahlah kita buat pembelajaran aja sih bang. Buat pelajaran juga nih kalau ngalong-ngalong hati-hati lah intinya ya. Orderan. Apalagi yang di atas argo-argo gede ya Pak. Iya. Pokoknya jelas dulu lah ya. Salah satunya gini bang, kalau emang kita mau narik malam, kalau bukan tahu wilayah daerah situ, komunikasilah sama rekan-rekan ojol dekat-dekat situ. Sharing-sharing dulu lah sama wilayah kasarnya. Iya, hitungannya punya wilayah. Kayak misalnya kita daerah Cibubur masuk ke Bekasi, koordinasi lah, kan kita nggak tahu yang ada yang nggak kelihatan atau yang kelihatan kan nggak tahu. Minimal kalau fiktif ini ada yang bantu. Informasi ya. Iya. Oke Pak An, sekali lagi terima kasih banyak nih Pak An udah mau datang lagi nih. Jadi Pak An ini juga dari permintaan dari teman-teman nih Pak An, banyak yang komen di video Pak An waktu cerita ambulan tuh. Nah jadi kita undang lagi nih Pak An buat bercerita di sini. Sekali lagi terima kasih Pak An udah mau berbagi pengalamannya. Sehat selalu lah buat Pak An. Amin. Oke, buat teman-teman kiranya itu aja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan lagi-lagi sebelum pamit undur diri, gue mengingatkan apapun yang diceritakan sama Pak An ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, terlebih ojol-ojol nih Pak An ya. Nah ini kan cerita Pak An ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitri Siddiq dan Pak An pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak An.